Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua, beberapa waktu yang lalu telah diadakan Sarasehan Kebangsaan, yaitu Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau disingkat KSTI tahun 2026. Ada ribuan pimpinan perguruan tinggi, dosen, ilmuwan, bahkan unsur pemerintah dan juga pelaku industri berkumpul membicarakan masa depan Indonesia. Nah, yang ingin saya ceritakan di KSTI itu Presiden juga berbicara dan Menteri Pendidikan Tinggi Saintek menegaskan bahwa hasil pendidikan tinggi, riset, dan inovasinya harus menjadi landasan kebijakan publik. Kampus tidak boleh hanya menghasilkan jurnal, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Itu secara umum. Tapi lalu saya bertanya, dan ada yang terus menggelitik pikiran saya. Kalau semua itu benar, lalu apa yang bisa diharapkan oleh orang-orang yang selama ini hidup terpinggirkan dari karya-karya perguruan tinggi? Dalam KSP itu disepakati bahwa ukuran kebesaran suatu perguruan tinggi atau universitas bukan hanya karena banyaknya publikasi atau paten yang dihasilkan. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana ilmu pengetahuan yang dihasilkan mampu mengubah kehidupan masyarakat yang paling membutuhkan. Nah, ini yang penting. Tapi dalam kenyataannya, mari kita refleksikan. Toh di desa-desa masih banyak petani yang sulit memperoleh benih unggul dan juga kepastian harga produksinya. Nelayan masih bergantung pada cuaca dan tengkulak. Pelaku UMKM masih kesulitan naik kelas. Para difabel masih sulit memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak. Bahkan anak-anak dari keluarga sederhana masih banyak yang hanya bisa bermimpi kuliah, tapi langkahnya sering terhenti karena keterbatasan ekonomi. Mungkin mereka tidak pernah membaca hasil penelitian-penelitian kampus ya, tapi justru mereka lah sebenarnya yang seharusnya paling merasakan manfaatnya perguruan tinggi. Sedulur semua, saya memandang perguruan tinggi seharusnya memiliki 4 amanah besar. Pertama, menghasilkan ilmu yang menyelesaikan persoalan rakyat. Riset tidak boleh berhenti menjadi laporan atau hanya jurnal yang dibaca kalangan akademik saja. Ilmu harus hadir di sawah, hadir di laut, di sekolah, di pasar, di pesantren, di desa, di komunitas-komunitas yang membutuhkan pendampingan perguruan tinggi. Ilmu yang baik bukan sekedar menjelaskan kenyataan, tapi mampu memperbaiki kenyataan. Yang kedua, perguruan tinggi itu harus memberdayakan, bukan sekedar membantu. Inilah yang sering kita lupakan. Orang-orang yang terpinggirkan sesungguhnya tidak butuh belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan untuk bisa berkembang. Akses terhadap pendidikan, akses terhadap teknologi, modal, jejaring, dan pendampingan agar mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri. Pemberdayaan berarti membangun kemampuan, bukan menciptakan ketergantungan. Disinilah perguruan tinggi harus hadir. Dosen dan mahasiswa tidak cukup datang membawa program, tapi harus menjadi mitra masyarakat. Bersama petani, meningkatkan produktivitasnya misalnya. Bersama nelayan, memperkuat nilai tambah hasil laut. Bersama UMKM, meningkatkan daya saing usahanya. Bersama penyandang disabilitas, mampu membuka akses pendidikan dan pekerjaan bagi mereka. Bersama orang desa, membangun kemandirian ekonominya. Ketika masyarakat semakin percaya pada kemampuannya sendiri, karena perguruan tinggi hadir tadi, disitulah pengabdian perguruan tinggi menemukan maknanya. Yang ketiga, sedulur-sedulur, yaitu perguruan tinggi membuka jalan mobilitas sosial. Kampus jangan
menjadi menara gading yang hanya melayani mereka yang sudah beruntung. Perguruan tinggi harus menjadi tangga memungkinkan anak-anak yang dari keluarga sederhana bisa mengubah masa depannya. Semakin banyak mahasiswa dari generasi pertama yang berhasil lulus dan lalu kembali membangun daerahnya, maka akan semakin nyata kampus telah menjalankan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, perguruan tinggi harus menjadi penjaga nurani bangsa. Nah, di tengah persaingan global, kita memang harus kuat. Namun kekuatan bangsa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi loh ya. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak membiarkan siapapun tertinggal. Karena itu pembangunan harus memberi ruang bagi kelompok yang rentan, masyarakat adat, warga desa, penyandang disabilitas, perempuan-perempuan yang masih tertinggal, dan seluruh warga yang selama ini kurang terdengar suaranya. Saya menangkap satu pesan penting dari saresihan KSTI itu. Presiden juga meminta para ilmuwan ikut memecahkan persoalan bangsa. Perguruan tinggi harus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Kampus tidak cukup menghasilkan lulusan atau jurnal atau inovasi teknologi, tapi kampus harus juga melahirkan masyarakat yang semakin berdaya, semakin mandiri, dan semakin sejahtera. Ingat, karena sesungguhnya ilmu tidak menemukan kemuliaannya ketika dipuji di ruang-ruang seminar. Ilmu akan menemukan kemuliaannya ketika mampu mengurangi kemiskinan misalnya, memperluas kesempatan kerja, mengangkat martabat manusia, dan juga menumbuhkan harapan bagi mereka yang selama ini hidup di pinggiran. Itulah perguruan tinggi yang benar-benar hadir untuk rakyat. Matur nuwun, saya Rafiq Arsidi, tetap semangat, bermartabat, dan terus bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.